Pagi saudara-saudari semua, mari kita bersama kita dalam hadirat Allah. Dan kita melihat kitab 1 Tawarik pasal 22 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kemarin Pastor Joshua mengatakan Daud dia mendirikan bait suci bagi Allah. Rupanya Yerusalem tempat ini punya makna. Ya, Yerusalem punya makna yaitu damai. Tapi tempat ini menyatakan tentang dosa-dosa orang. Satu tempat menghadapi dosa-dosa, tempat yang penghakiman, tapi hadirat Allah ada di situ dan bait ada di situ. Jadi setiap kali mempersembahkan korban persembahan, setiap datang di bait Allah kita harus bersyukur, dan bahkan kita melihat kita juga adalah orang-orang yang berdosa dan kita harus datang di bait Allah untuk terus bertobat dan terus mempersembahkan korban persembahan dan bahkan mengadakan kedatang hadiratnya. Dan hari ini kita pasal 22 dengan tema bersama mempersiapkan hadirat Allah. Di dalam teks asli pasal 21 di ayat yang terakhir, yaitu juga termasuk di ayat 22 pasal 20 ayat pertama. Jadi dengan tidak betul di berapa pengorbanan tetap mempersiapkan hadirat Allah. Di ayat 22 ayat 31, di sini lalu berkatalah Daud, di sinilah rumah Tuhan Allah kita, dan sinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Di awalnya hendaknya Allah segitu menghakimi Israel dan malaikat pemusnah pun sudah datang, tetapi Allah menyesal kemudian memerintah malaikatnya untuk kemudian untuk menurunkan tangannya. Hadirat Allah di sini. Jadi Daud berkata, tempat di sinilah rumah Tuhan Allah kita, dan di sinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Dan seterusnya Allah mulai mempersiapkan bait suci, bagaimana mendirikan bait bersuci. Di ayat kedua, Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu pahat yang dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Di sini menyatakan dia hendak mendirikan bait suci, dia mengumpulkan orang-orang asing terlebih dahulu dan juga mempersiapkan batu. Dan di ayat ketiga, dia menyediakan banyak besi, paku, dan tembaga. Yang keempat, bak kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Di sini besi, tembaga, kayu aras sampai di ayat keempat. Ayat kelima kalau kita ya, Daud berpikir, anak Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasmur di seluruh negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persiapan baginya. Dan di ayat kelima satu kesimpulan, lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Di sini menerangkan apa? Di sini menerangkan Daud tidak menghitung pengorbanannya dan sangat sederhana. Sepertinya mudah untuk mendapatkan barang-barangnya ini, tetapi bukan demikian. Di sini di awal mengatakan orang yang mengumpulkan orang yang banyak, mengumpulkan orang asing untuk mendirikan bait suci. Kalau kita terus membaca
Untuk mendirikan bait suci ini bukan hanya orang-orang asing, tetapi orang-orang di negeri itu sendiri bersama mengerjakannya. Dan di sini mengatakan tentang batu-batu ini harus dipahat. Semuanya ada permintaan atau syarat dan mempersiapkan banyak besi, tembaga. Bagaimana itu didapatkan? Sebenarnya di pasal 18 ada disebut, yaitu hasil dari perang, hasil rampasan dari perang. Jadi kebutuhan ini didapati dari rampasan hasil dari menang perang. Kemudian kayu arus ada juga disebutkan pada saat Raja Salomo hendak mendirikan bait suci untuk mempersiapkan kayu aras bukan hanya dari orang Sidon dan orang Tirus di tempat ini, dari tempat yang jauh kayu aras ini dibawa ke Israel. Salomo harus membayar upah bagi orang banyak dengan berdasarkan ayat kerjasama dengan ayahku, demikian juga aku berbuat demikian, yaitu dengan membeli. Jadi semua perkakas atau barang semuanya modal ini harus dibayar harga dengan didapat dari hasil perang dan juga dengan membeli. Di ayat di sini ada diulang 4 kali satu kata, yaitu banyak besi, banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dalam teks alat banyak, tidak, dan berat. Pada masa itu tidak bisa ditimbang berapa beratnya tembaga itu. Di ayat ketiga menatakan banyak kayu aras, kemudian dipertegaskan banyak sangat kayu aras. Semuanya harus dengan bayar harga untuk didapati. Di sini saya menggunakan dengan Daud dengan mengorbankan segalanya untuk mendapatkannya. Orang-orang yang untuk mendirikan rumah Allah, dan persiapannya ini sangat teliti. Di ayat kedua di sini dia menyediakan besi paku-paku, pintu gerbang, dan juga dirancangkan dengan sangat terperinci. Bahkan di zamannya Salomo itu pun sudah dipikirkan. Saya harus untuk mendirikan bait suci bagi Allah, tetapi Salomo yang masih muda, tapi saya harus membuat luar biasa besarnya rumah Tuhan. Jadi dia telah mempersiapkannya dari awal. Bahkan tujuan untuk membangun bait suci itu sangat jelas, yaitu luar biasa besarnya, menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Terus untuk di situ mempersediakan, saudara-saudari semua, di sini mengatakan Daud dengan segala pengorbanannya untuk mempersiapkan hadirat Allah, dan sesungguhnya dari modal-modal ini ada kegunaannya sendiri. Kita pikirkan kalau kamu adalah Daud, kamu baru saja mendirikan kerajaannya, bagaimana barang atau modal itu dipakai. Di tahun 2004 kamu punya modal yang demikian, bagaimana untuk kamu pakai. Orang Hong Kong itu sering-sering ada 3 kata yang penting. Ada uang, bagaimana caranya. Uang diganti lebih banyak lagi uang. Kita menggunakan banyak lagi, berpikir untuk bagaimana mendapatkan barangnya lebih banyak lagi, dan cara pikir kita demikian. Bahkan kita kembali di zaman kuno,
Kalau ada modal-modal ini membuat kereta perang perkakas untuk mengokohkan kedudukan raja, tetapi pilihan Daud bukan demikian. Kalau saya mempunyai modal yang cuma sedikit sini, saya untuk mempersiapkan hadirat Allah. Kalau saya menggunakan banyak modal, saya akan mendirikan satu istana yang luar biasa, bahkan bait suci, bahkan generasi berikutnya bisa menikmatinya. Bahkan Daud di dalam dosanya ia diselamatkan. Awalnya dia orang yang dari pelarian, tetapi sekarang dia menjadi raja. Dia sangat jelas apa yang ia punya datang dari Allah. Bahkan dia berdosa kepada Allah, seperti di pasal atas. Dia menghitung jumlah rakyat. Dia tahu dia di dalam dosanya. Dia bertobat dan diselamatkan. Jadi sampai di saat ini, ya, dia berkata, ya Allahku, aku tahu dari awalku, aku tahu hidupku diselamatkan. Aku tahu apa yang aku punya itu datang dari Engkau. Maka dikatakan dalam seumur hidupku mendengar segala apa yang aku punya dan hidupku untuk mempersiapkan hadirat Allah. Dia mengumpulkan semuanya bukan untuk diri sendiri, tetapi kalau dipakai dalam hidup kita sekarang, bahkan saya berpikir hidup saya sendiri. Mungkin waktu saya kecil sangat miskin, maka setelah tamat sekolah selalu berpikir bagaimana mengumpulkan banyak yang uang. Sesungguhnya waktu tamat sekolah penghasilan saya juga lumayan, tetapi setiap bulan selalu berpikir seharusnya saya bisa menabung berapa. Kalau bukan berpikir soal uang, saya selalu berpikir untuk menambah pengetahuan diri sendiri, menambah banyak pendidikan. Sesungguhnya dalam kita itu merasa tidak aman, tetapi Daud, dia sangat jelas. Yang ia lihat bukan dirinya sendiri, maka dia dengan membayar tidak peduli seberapa banyak harganya, dia tetap di situ untuk menyediakan hadirat Allah yang luar biasa. Dan di sini kita belajar dari Daud, hanya menyediakan hadirat Allah, jangan untuk diri sendiri, sebab Daud dia pun mengalami rasa dari maut. Dia itu tanda ia diselamatkan, dan dia tahu bahwa dengan hanya mempersembahkan korban bakaran ia mendapatkan hidup ini dan terus mempersiapkan hadirat Allah. Ini pilihan dari Daud, tapi bukan hanya dia sendiri. Di poin yang kedua, ayat 6 sampai dengan 15, mempersiapkan generasi berikutnya untuk mempersiapkan hadirat Allah. Kita lihat ayat ke-6. Dia demi Tuhan untuk mempersiapkan generasi berikutnya di ayat ke-6. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Mendirikan rumah bagi Tuhan, tempat di mana ia mempersembahkan persembahan, yaitu di mana hadirat Allah dipersiapkan. Dan dia berbicara kepada Salomo untuk mendirikan bait rumah bagi Allah. Kemudian ayat ke-7, Daud berkata, aku sendiri bermaksud untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi di sini Tuhan berkata, telah kau tumpah banyak darah dan baginya. Kemudian di ayat ke-8, 9, sesungguhnya ada seorang anak laki-laki yang dikurniakan keamanan, yaitu Salomo, dan juga dengan punya hati yaitu damai,
Dia akan mendirikan rumah bagiku, dan dialah akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku di sini adalah Tuhan Allah, dan dia adalah Salomo. Salomo menjadi anak Allah, Allah akan menjadi bapaknya. Dia yang akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Daud juga hanya mempersiapkan dirinya sendiri, tetapi dia tahu untuk mempersiapkan hadirat Allah dan juga mempersiapkan generasi berikutnya. Dan yang ia persiapkan ini, dia berkata kepada Salomo, kamu tahu apa yang menjadi misimu, yaitu kamu tahu panggilanmu. Kamu dipanggil untuk menjadi orang yang sejahtera dan sentosa dan damai, yaitu damai bait suci, damai di tempat itu. Ini adalah panggilan untukmu, Daud, untuk mempersiapkan hadirat Allah. Dia mengingatkan Salomo. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan generasi berikutnya? Bagaimana agar generasi kita berikutnya terus mempersiapkan hadirat Allah? Kita sebagai ayah ibu, kita harus masuk di dalam ayat ini. Sering-sering untuk mengingatkan generasi kita berikutnya, ada Allah, ada panggilan terhadap Allah, terhadap setiap orang ada panggilannya dan ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Jadi kita sebagai ayah ibu, kita melihat keturunan kita berikut, kita sering-sering untuk mengingatkan, kamu punya panggilan terhadap hidupmu, adalah punya rencanangan. Terlebih lagi di hari ini tidak tahu apakah anakmu lagi naik kelas atau anak anggota selmu, tetapi Allah menggunakan ayat ini dan juga kepada generasi 611 berikutnya. Hidupmu itu ada panggilan, dan hidupmu itu dipanggil untuk mempersiapkan hadirat Tuhan. Pertama, kita harus dengan iman untuk masuk, kemudian menggunakan, diteruskan bagi generasi kita berikutnya. Pada saat setelah memerintah pada Salomo dan berkata kepada Salomo, Allah telah mempersiapkan segalanya, dan Allah akan menyertai engkau, dan aku juga bersama dengan engkau untuk mendirikan rumah Tuhan. Di ayat 11, maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti firman-Nya mengenai engkau. Kayaknya Tuhan menjadi Allah Salomo, selain memperingatkan panggilan darinya dan juga mengingatkan dia bahwa Allah akan menyertainya. Asal di dalam hidupmu, dalam penyertaan Allah, segala yang kamu perbuat akan berhasil. Kemudian ayat 12, hanya Tuhan kiranya memberi kepadamu akal budi dan pengertian yang membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu. Di dalam ayat ini sangat kita kenal, ayat 12 yang di depan, yaitu dasar dari kitab Imamat, kitab Yosua, yang mendasarkan tiang dasar
yaitu pada saat orang Israel mereka dibawa ke pembuangan, pada saat mereka kembali lagi, mereka spesial akan melihat sejarah mereka, yaitu di zaman Ezra. Mereka akan merenungkan sejarah masa lalu mereka dan berkata kepada orang Israel, pada saat engkau berpegang kepada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, kamu akan diberkati. Tuhan akan memberkati bagi orang-orang yang berpegang kepada Taurat Tuhan. Ini di zaman Isra yang dia sampaikan kepada masyarakat di masa itu, dan juga ini perkataan Daud kepada Salomo, dan juga yaitu perkataan Musa kepada semua umat Israel. Dan di sini Daud menggunakan menyamakan diri seperti Musa, Yeshua seperti Salomo. Jadi dia menggunakan kitab Yosua untuk memberi semangat kepada Salomo, yaitu janganlah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah tawar hatimu. Bagaimana di generasi sebelumnya mereka yang berpegang kepada hukum Taurat, mereka dibuat berhasil. Dan demikian juga kamu harus seperti Yosua, generasi yang awal akan berakhir, tetapi kamu harus kuat dan teguhkan hatimu, janganlah takut, janganlah tawar hati. Ini menunjukkan apa? Kamu bisa berhasil mendirikan bait suci, kamu bisa mempersiapkan hadirat Allah, dan kerajaanmu bisa kokoh sampai selamanya. Kemudian ayat 14 di sini dikatakan, sekalipun dalam kesusahan aku menyiapkan rumah Tuhan, tetapi kamu sebagai generasiku berikutnya cukup hanya untuk di situ berpegang pada dan ketetapan dan hukum Tuhan. Kamu bisa lebih lagi berkelimpahan dari zaman aku bisa berhasil. Kamu lebih lagi berhasil, bahkan lebih banyak lagi para orang-orang tukang kayu, tukang batu, dan juga orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Kamu masih banyak emas, perak, tembaga yang tak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dia mengingatkan Yosua untuk mengingat hadirat Allah. Mungkin kamu akan takut, tetapi dia berkata, Allah telah berjanji kepadamu, dan aku hendak berbicara kepadamu. Pada saat susah aku bisa mendapatkan semua ini, lebih lagi Tuhan akan lebih lagi memberkatimu, dan mulailah bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian ayat 17, dan di sini ayat 16 di situ yang akhir. Kiranya Tuhan menyertai engkau. Ini semangat Daud kepada Salomo, dan juga 611 kepada generasi kita berikutnya. Seperti saya mengalami, hidup saya pun di situ ditopang pada saat melihat sejarah pendirian gereja. Di dalam hati saya membuat saya satu iman yang besar. 611 saudara-saudari sekali, mungkin kamu pernah mendengar seperti sejarah yang ini dari Foster sampai ke North Point Dermaga. Pada saat itu sebenarnya uang simpanan di gereja tidak cukup, tetapi Pastor Joshua dengan para staf gereja dengan iman menanggapi, maka mujizat pun terjadi. Persediaan yang ajaib, rumah yang baik yang mulia, sampai dari North Point di Dermaga sampai sekarang di Chunwan, di Fuli ini, semuanya karena iman dan juga mujizat dan juga satu kemuliaan yang mulia sampai akhir, sampai di tempat tata kursi Kurnia, Merseyside, dan termasuk Yonga
dan berbagai tempat. Sesungguhnya Allah tetap menyertai kami. Bahkan Pastor Joshua dan Simo berkeputusan kami hendak mempersiapkan hadirat Allah, dan iman ini sangat membangunkan semangat bagi kita generasi sekarang yang duduk di tempat ini. Asal kita menyediakan hadirat Allah, kita kembali membangun bait suci, Allah akan menyiapkan segalanya dan memberkati. Bahkan Allah dari keadaan situasi akan memberkati di kita, bahkan menjadikan kita semakin diberkati dan mempersiapkan hadirat Allah. Dulu banyak kesaksian yang tidak bisa dihitung dan juga tidak terhitung persembahan kita bagi Allah dengan di satu tawarik sejarah ini, dan bagi kita hari ini masih tetap mengalami sampai di poin ketiga, semua pemuka mempersiapkan hadirat Allah. Di ayat 17, Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya dan katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu untuk telah mengaruniakan keamanan kepadamu di segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini di depan tanganku, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan dan kepada umat Israel. Takluk orang asing, ini adalah janji Allah kepada kita, dan janji ini telah digenapi di bagi kita hari ini. Bukan Allah telah menyertai kita, bukankah kita damai aman di segala penjuru? Bahkan di sekarang dikatakan di ayat 19, maka sekarang arahkan hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Tetapkan hatimu, hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Hati dan jiwa kita, dengan kesadaran kita sendiri, dengan jiwa kita, semuanya kita diletak di satu tempat untuk mencari Tuhan Allah. Diletakkan dalam hadirat Allah, terus mencari hadirat Allah dan berkata supaya bersatu hati untuk mempersiapkan, yaitu Isra berkata kepada orang yang kembali dari pembuangan, mereka yang kawin dalam masih tetap ada keraguan bagaimana bisa tetap kokoh. Sesungguhnya mereka bisa pulang dari pembuangan itu juga satu perjuangan. 70 tahun di dalam jajahan Persia juga mengalami cukup lama, dan hidup kami pun telah didirikan dan dengan membayar segala harga untuk kembali lagi. Itu satu tempat yang subur. Kalau aku mempunyai kemampuan untuk bisa pulang kembali, bukankah seharusnya uang tabunganku aku simpan, dan juga aku mendirikan rumahku, dan sekarang kamu memanggilku untuk mendirikan bait suci. Sesungguhnya para pembesar pada saat itu mereka juga sangatlah perlu perjuangan. Isra mendorong semangat pada rakyat masa itu, seperti Daud yang memberi semangat kepada pejabatnya di masa itu. Jangan lupa akan hadirat Allah, jangan lupa damai sejahtera Allah itu datang dari Allah, dan jangan lupa ada mukjizat. Suatu hari kita akan bersama menyediakan hadirat Allah. Kamu harus memberikan hatimu dan jiwamu, bukan hanya di sini dikatakan yaitu uang, tetapi menyatakan hati, bukan menyatakan tentang emas. Tapi kalau kamu bisa memberi yang terpenting, apakah itu? Yaitu push your heart and soul to seek, untuk mencari Tuhan. Hatimu,
jiwamu dari peperangan dunia ini kembali kepada di bait suci Allah. Bait suci Allah belum selesai, tetapi kita bisa bersama untuk mempersiapkan hadirat Allah pada saat mendirikan rumah Allah, bait sucinya, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kita mendirikan bait suci agar perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi Tuhan. Musa di perkemahan di Gibeon memberikan persembahan, tetapi sekarang kita harus mengambil keputusan. Kita di Yerusalem memberikan persembahan pengorbanan, dan di sini kita melihat hatinya Daud, bukan hanya untuk mendirikan bait suci, tetapi untuk mempersembahkan persembahan tabut Allah dan perkakasnya, itu mempersiapkan hadirat Allah sesuai dengan di ayat 22 ayat 12. Kita harus mendirikan bait suci sebab kita harus punya mezbah untuk memberikan korban persembahan. Saudara semua, 611 juga sangat ingin mengalami, dan juga gereja 611 di masa juga mengalami. Kita harus mengambil keputusan dan dengan semangat terus mencari Tuhan, menetapkan keinginan. Seperti hari ini, seperti kenaikan sekolah, kita memandang generasi kita berikutnya, dunia banyak menarik mereka. Kalau mereka harus memilih bidang yang mana untuk mendapatkan gaji yang lebih besar di masa depan, harus berpikir dalam hidupmu, masa-masa hidupmu harus bagaimana. Tapi ini adalah suara dunia. Dunia terus saja menarik kita, tetapi yang terpenting apakah itu untuk mempersiapkan hadirat Allah. Bahkan saudara-saudari semua di tempat kerja, hati kita pun bisa seperti ditarik. Kita ingin mempersiapkan hadirat Allah, tetapi kita seperti pemimpin yang kembali dari bawah pembuangan, ingin kembali. Semua ini bukan satu kesalahan, tapi masalah yaitu hati kita, jiwa kita. Apakah kita meletakkan Allah di tempat yang pertama? Bahkan kita di seluruh gereja, bagaimana Daud memberi semangat para pembesar dan Salomo. Saudara semua, kita pun sama, sehati sejiwa untuk mempersiapkan hadirat Allah, dan generasi kita berikutnya mempersiapkan hadirat Allah. Lewat firman hari ini, Allah berfirman pada kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Worship you. Great is the Lord whom is worthy of praise. The city, our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord. Great is the Lord, holy
佢作王嘅時候，佢手上面咧有不同嘅資源喺手，但係佢心裏邊咧單單咧就係好想咧嚟到建造咧神嘅榮耀，嚟到建造咧上帝咧嘅同在喺當中。所以咧佢經文裏邊，佢咁樣嚟到同所羅門講，佢話咧要嚟到將神嘅殿咧嚟到咧高大輝煌，讓神嘅名字咧能夠傳遍咧喺萬國當中。今日咧我哋咧喺我哋嘅生命當中，我哋咧手上面嘅資源，無論咧係金錢，無論咧係時間，我哋咧嚟到點樣回應上帝咧呢一個嘅呼召咧，好唔好咧？我哋兩個，我哋咧一齊彼此嘅嚟到分享。今日咧我哋嘅心裏邊咧，我哋點樣嚟到回應上帝？我哋嘅高大輝煌咧係指向我哋嘅生命，定係指向我哋嘅神咧？好唔好咧？我哋兩個嚟到分享。
Tuhan, kami persembahkan hidup kami, jiwa kami kepada Engkau. Tuhan, kami semua berdiri di hadapan bait suci-Mu, bait kemuliaan-Mu. Tuhan, di dalam bait ini kami disembuhkan, di dalam bait ini kami dipulihkan. Tuhan, di tempat bait ini Engkau kembali mendirikan kami, dan di sini Tuhan adalah rumah-Mu, rumah di mana Engkau hadir. Tuhan, di tempat di mana kami bisa berjumpa dengan Engkau, di tempat kami yang berhadapan dengan Engkau, Tuhan. Dan di sini, di tempat di mana kami mengalami anugerah dan mukjizat, rumah kami mengalami dengan Engkau sungguh benar dan nyata. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam keluarga kami. Tuhan, di luar Engkau, kami tidak sanggup berbuat apapun. Tanpa bait suci-Mu, kami tidak mungkin bisa dipulihkan. Tuhan, kami kembali di hadapan-Mu untuk mengambil keputusan. Tuhan, seperti Daud katakan, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Saudara semua, saya mengundang kita semua, kita tatakan tangan kita melakukan tangan persembahan di dalam jiwa kita, berkata mohon Tuhan untuk menuntut kita semua orang yang dimanapun kalian berada. Roh Allah sekarang lagi menuntun kita. Pada saat saya berdoa, jiwamu juga ikut berdoa dan juga melakukan satu persembahan. Kiranya kita mengadakan interaksi dengan Tuhan. Ya Tuhan, mohon Engkau menuntun semua saudara-saudari gereja 61 Jatuh dan staf gereja, dan semua hati dan pikiran kami, semuanya kami persembahkan bagi Engkau. Dan kiranya di dalam hati dan pikiran kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Yang apa kami minta, kami mohon, kami persembahkan bagi Engkau. Bukan hanya bukan menurut kehendak kami, tetapi terjadilah menurut kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap perkataan kami, agar setiap apa yang kami ucapkan, kata yang membangun, yang memberkati, semudah untuk bagi-Mu. Kami tidak menuduh orang lain dan diri sendiri. Kiranya hadirat-Mu masuk di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, setiap hari di dalam hati yang kami pikirin, apakah Engkau? Tuhan, setiap hari yang kami sabar di dalam apakah Engkau telah hadir? Tuhan, kami persembahkan hati kami kepada Engkau. Di mana tempat kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan, semua orang rumah kami, kamar-kamar kami persembahkan bagi Engkau. Tempat untuk memuliakan-Mu, tempat di mana memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kami kembali menyambut Engkau di dalam hadirat-Mu, masuk di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, bahkan di setiap saat. Di saat kami menggunakan HP, Tuhan, kami mau di dalam Engkau untuk mempersiapkan hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu di hadapan Engkau tidak ada satupun yang kami tidak lakukan pekerjaan yang besar, tetapi hanya di dalam hati dan pikiran kami persembahkan bagi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. With you, I live to love you.
耶和华神的殿。主，我们生命的每一个地方就是耶和华你神的殿。主，在我们生命的每一个地方，我们为你来筑坛，为你来经营神的同在。Draw me deeper. I give all to be with you. 主，我们再一次站立在你的殿中，弟兄姐妹，我们再一次在灵里面。 Saudara semua, kita di dalam jiwa kita berkata, Tuhan perlu untuk kita bersuci untuk kan, baik di chancel atau di tempat baru kita dan di gereja tempat-tempat kita melihat banyak sekali di tempat kita untuk diperbaharui. Saat ini kita mohon Tuhan untuk menolong kita untuk mendirikan bait suci. Apa yang bisa kita perbuatkan dalam persembahan kita, masih apakah yang bisa kita lakukan. Kita mohon Roh Kudus mohon memberikan petunjuk bagi kita, baik itu untuk bangunan atau persembahanmu. Mohon Roh Kudus berbicara kepada kita. Setiap orang ada bagian apa yang bisa kita lakukan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus berfirman kepada kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Ini adalah rumah-Mu, Tuhan. Apa yang bisa kami perbuat untuk Engkau? Kiranya Roh Kudus Engkau berfirman untuk kami. Saya percaya Roh Kudus telah berbicara kepada kita, dan menurut imanmu, persembahkanlah itu bagi Tuhan. Di dalam rumah Allah ada bagian darimu. Di rumah Allah bukan hanya staf gereja, tetapi juga saudara-saudari semua. Kiranya Roh Kudus bekerja, kita mempersiapkan hadirat Tuhan. Di dalam berdoa saya melihat satu gambaran, saudara-saudari semua orang mengangkat batu-batu untuk mendirikan bait Tuhan, baik itu batu besar atau kecil. Pada saat kita mempersembahkan bait Allah demikian didirikan, dan saya melihat Bapa surga, anakku, aku berkenan bagimu, aku berkenan bagimu seberapa pun pemberianmu. Bahkan kamu melihat itu tidak cukup bagimu, tetapi Allah berfirman, setiap pemberianmu aku melihat hatimu, aku berkenan bagi hatimu, aku berkenan bagi persembahanmu. Anakku, aku berkenan bagimu. Mari saudara semua kita bersama mempersiapkan hadirat Allah, bukan hanya di generasi kita sekarang dan kita punya dan guna generasi kita berikutnya. Saudara semua, kalau kita di sini punya anak rohani atau anak kandung sendiri, anak kita bersama bangkit untuk berdoa untuk mereka. Kita menggunakan ayat 11 sampai 13 untuk kita membaca ini dengan menggunakan yaitu doa bagi anak kita. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankan mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberi kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel, supaya engkau memelihara tahun Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar. Mari kita berdoa untuk kita semua, mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan semua, sebab
apapun kita memberkati generasi kita sebelumnya, sebab di dalam setiap jalan mereka dibuat berhasil. Tuhan mohon untuk membantu generasi kami berikutnya. Tuhan mohon kepada Engkau menguatkan hati mereka untuk menjadi kuat, teguh dalam mengikuti Engkau. Jangan, agar mereka tidak takut, agar mereka tidak tawar hati dalam mengikuti Engkau. Rong nhau quay kê tha不放纵我家起身来颂扬，在宝座前举双手，从这代到那代，万民不停颂赞，从地极到地极。Kita berdoa untuk kenaikan anak sekolah, untuk masa depan anak-anak muda. Kita berdoa baik kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua, ayah dan ibu, agar kita kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan takut dan jangan tawar hati. 嘅 TSC 生仰望喺你手嘅裏邊，神咧讓佢哋嘅生命裏邊咧去經歷上帝你自己呢一份嘅真實，上帝咧你親自嘅喺當中與每一個嘅年青人同在，神咧你將呢份嘅平安咧釋放喺佢哋嘅心當中，讓佢哋走喺咧上帝你異象同呼召嘅裏邊，神咧你親自嘅喺當中，領佢哋走佢哋嘅人生，神咧我哋多謝你，我哋讚美你。我哋教會咧，而家嘅兒童教會都係咧，正值係呢幾日咧有個敬拜嘅 camp， 我見到咧孩子們一個一個咧。一群一群嘅嚟到神嘅壇前，領受敬拜嘅呢一份，一齊嚟到起嚟喺神嘅殿中敬拜，呢個係好得無比嘅，好唔好咧？我哋都為到咧敬拜 camp 嚟到去禱告，無論天氣，無論孩子嘅安全，無論孩子嘅心，佢哋預備咧去到神嘅壇前，領受敬拜呢份，我哋都嚟到舉手為佢哋祈禱。Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudara semua, termasuk dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Kita Tuhan Yesus, kami semua orang bisa membawa dalam hadir orang-orang yang bisa membawa hadirat
Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ hadirat adalah ada hadir. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, baik itu anak kandung atau anak rohani, pikiran, hati dan mereka harus ada di dalam bait suci Allah, bahkan membantu mendirikan tempat suci Allah. Tuhan, Engkau berkatilah kami dan dalam keluarga kami semuanya bangkit untuk melayani Engkau, mempersiapkan hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.